MicroStrategy beli lagi 51.700 Bitcoin senilai sekitar 4,6 billion US dollar. Marathon Digital Holdings juga mengumumkan konversi 700 juta dolar untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin. Kelihatannya saat ini korporat dan institusi lagi berlomba-lomba untuk mendapatkan Bitcoin. Coba bayangin ketika kalian tidur, besoknya itu saat membuka mata Bitcoin udah di atas 100.000. Mungkin hal itu yang dipikirin oleh korporat dan juga institusi besar yang beli Bitcoin. Hanya saja kita nggak perlu bayangin lagi ya, karena 100.000 itu udah deket banget di depan mata kita. Tapi sayangnya, kenaikan lagi bagi Bitcoin itu menghambat untuk terjadinya alt season. Dan juga kita punya resiko yang besar banget yang bisa membuat investor ketakutan saat ini. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan info yang faktual dan objektif berdasarkan data, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik, nggak ada ruginya bagi kalian. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Kalau nggak suka sama videonya, silahkan dislike aja. Supaya algoritma YouTube kedepannya nggak akan menampilkan video dari channel Cuan Kripto lagi. Kalian sendiri yang rugi. Untuk analisis koin lain beserta dengan entry market dan juga trading plan-nya itu tersedia di grup ya. Di grup saya sharing kapan saya masuk marketnya. Bagi yang berminat join ke grup, nanti dari video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu dari MicroStrategy ya. Mereka berhasil mengakuisisi 51.780 Bitcoin senilai sekitar 4,6 billion US dollar di harga 88.600-an per Bitcoin ya. Mereka membeli di harga yang nggak jauh dari harga sekarang nih ya, mendekati all time high dan dengan nilai yang cukup fantastis. Sepertinya kepercayaan diri mereka itu cukup besar ya. Hanya saja yang perlu diketahui adalah harga rata-rata mereka membeli itu di angka 49.800-an. Jadi kalau secara average ini masih terbilang cukup jauh dari harga sekarang. Lalu selanjutnya institusi lain dan juga korporasi itu udah banyak yang berlomba-lomba ingin membeli Bitcoin. Contoh kayak Mara yang mengumumkan mengkonvert 700 juta dolar untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Lalu ada Semler Scientific dan juga Metaplanet yang mau ngutang 1,75 billion yen untuk beli Bitcoin. Ini langkah yang berani banget ya, mau ngutang untuk beli Bitcoin. Bitcoin itu kan aset yang sangat berisiko ya. Volatilitasnya itu tinggi banget. Dan yang namanya market itu nggak ada yang bisa menjamin akan terus naik. Dan juga yang lagi hot banget sekarang itu, spot Bitcoin ETF option akan segera launching. Sepertinya para institusi itu haus akan uang. Mereka menciptakan banyak sekali produk investasi untuk menjedot lebih banyak uang para investor dan juga calon investor baru. Produk yang terbarunya dari mereka itu kan option contract. Option contract ini nggak ada dampak langsung ke Bitcoin-nya. Option contract yang terbaru ini tuh sebenarnya mirip banget sama seperti yang biasa kita tradingkan di futures market. Kalau spot Bitcoin ETF itu kan kita bisa ngejual barang saat kita udah punya barangnya. Jadi kita beli dulu baru kita bisa jual. Sedangkan option contract ini itu kita bisa ngejual atau masuk dengan posisi put dan bisa mendapat keuntungan dari selisih penurunan yang kita perjualkan tersebut. Yang biasa kita tradingkan itu juga option contract loh, long dan short. Hanya saja bedanya, yang biasa kita tradingkan itu adalah perpetual dan nggak ada expiration date-nya. Sedangkan di option contract itu ada. Kontraknya itu bisa expire dalam periode tertentu. Dan sebetulnya option kontrak Bitcoin itu sudah ada ya. Itu didominasi oleh Deribit. Kalau kalian sering dengar ada analis yang menjelaskan tentang max spend price, dia itu melihatnya dari option kontrak yang akan expire. Max spend price tersebut merupakan harga di mana antara posisi seller dan juga buyer mengalami kerugian terbesar atau bisa dikatakan market maker atau bandarnya yang untung. Teori max spend price itu dari bandarmologi ya. Akan kepanjangan kalau kita ngebahas ke sana. Intinya itu max spend price menjadi area magnet yang tanda kutip ada kemungkinan untuk divisit ketika mendekati option kontraknya selesai. Contoh di sini nih, option kontrak di tanggal 29 November, notional value-nya itu hampir 8 billion US dollar dan max spend price-nya itu di angka 74.000. Jadi kalau berdasarkan teori max spend price, 74.000 ini tanda kutip ada peluang atau ada kemungkinan untuk dites sebelum atau mendekati tanggal 29 November. Secara garis besar, option kontrak itu seharusnya nggak ada pengaruh banyak ya, atau pengaruhnya nggak langsung. Volume di option kontrak itu sudah pasti akan jauh lebih banyak daripada volume underlying asetnya. Di sini kita bahas itu spot Bitcoin ETF ya. Karena kalau dari option kontrak itu kan mereka bisa menggunakan leverage. Jadi sudah
pasti option kontrak itu volumenya akan jauh lebih besar. Itu sama aja kayak perbandingan perpetual future sama spot volume Bitcoin. Contoh nih ya, pembacaan di sini itu spot volumenya 2 billion, lalu perpetual volumenya itu 11 billion. Atau seperti ini kayak spot volume itu 7,7 billion dan perpetual volume itu 50 billion. Jadi pengaruh terbesar itu masih dari spot marketnya ya. Kalau pengen naikin harga Bitcoin ya perbanyak uang itu berputar di spot Bitcoin ETF-nya dan juga di spot market Bitcoin Exchange. Jadi paham ya, dampak langsungnya option kontrak ini itu nggak ada ke harga Bitcoin. Tapi untuk dampak nggak langsungnya, sometimes aktivitas trading itu akan meningkat mendekati option kontrak expire. Itu bisa membuat harga akan lebih volatil. Jadi ini cuma nambah-nambahin volatilitas di Bitcoin aja ya, bukan likuiditasnya. Simpelnya begitu. Lalu selanjutnya itu resiko ya. Sebetulnya ini bukan hal yang pengen saya bahas, tapi karena kita objektif ngelihat keadaan makro sekaligus geopolitikal, mau nggak mau ya saya harus sampaikan di sini. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka ya udah dislike aja. Bukan saya yang rugi kok. Tujuan saya menyampaikan itu secara faktual. Kalian suka atau nggak suka itu bukan urusan saya. Tujuan saya juga untuk mengedukasi dan nggak ada kepentingan untuk disukai banyak orang. Lanjut nih, di keadaan market yang lagi bullish, biasanya itu semua orang akan euforia. Dan euforia itu cenderung membuat bull market berakhir. Beruntungnya, pada saat ini itu kita masih belum melihat ada euforia di market. Yang saya maksud itu di market kripto ya. Google Trend tentang pencarian Bitcoin dan kripto bull run ini masih minim, bahkan diekspektasikan akan turun. Ini masih jauh di bawah dari tahun 2021 ketika Bitcoin all time high sebelumnya. Fear and Greed Index kripto saat ini itu udah memasuki 90 dan Extreme Greed. Ngelihat dari sentimen Google Trend sekaligus narasi media dan lingkungan sekitar kita yang masih belum ngomongin kripto atau nanya kripto ke kita, safe to say, saya cukup aman untuk mengatakan Fear and Greed Index ini itu masih berupa sentimen di kalangan kripto entusias saja. Retail masih belum banyak yang masuk. Ketika sekitar kita itu udah menanyakan kripto ke kita dan semua orang itu euforia karena uangnya naik, itu merupakan tanda awal market akan segera mencapai puncaknya. Saya udah berkali-kali mengulangi siklus ini ya. Itu dari tahun 2015 masih sama dan ini nyata. Histori saya masuk kripto dari tahun 2015 itu ada di home video channel Cuan Kripto ini. Jadi saya bisa dengan aman mengatakan psychology of market cycle ini tuh nyata. Lalu kalau psychology of market cycle ini masih dibilang aman, yang bikin gak amannya tadi itu apa? Yang bikin gak aman untuk short term itu saya ngeliat dari faktor geopolitical tension. Konflik antara Rusia dan Ukraine ini masih belum settle ya. Apalagi si tua bangka ini menjelang akhir pemerintahannya malah membuat ulah. Administrasi Presiden Joe Biden itu mengatakan membolehkan Ukraina itu untuk menyerang Rusia dengan senjata buatan US. Dan Vladimir Putin dengan gagahnya itu berkata, lo asik gua santai, lo usik gua bantai. Bukan, maksudnya itu Putin ngasih warning ke US untuk menurunkan ambang batas sebelum penggunaan senjata N-nya. Maksudnya ambang batas di sini itu contohnya, misal si Rusia ini disentil sama Ukraine, dia akan balas sentil lagi. Dan misalkan Rusia ini ditonjok sama Ukraine, dia baru ngeluarin senjata rahasianya saat ngelawan balik. Nah, tonjokannya itu kan jadi batas nih. Batasnya ini sama Putin itu diturunin. Jadi misalkan kalau Ukraina udah nyentil, dia udah nggak balas sentil lagi, dia langsung keluarin senjata rahasianya untuk ngelawan balik. Ini untuk short term bisa bikin resiko yang bahaya banget ya. Investor itu bisa ketakutan dan menarik uangnya dari aset risiko. Hanya saja, kemungkinan ini untuk terjadi itu minim atau kecil. Tapi kita sebagai investor dan trader itu kan nggak bisa mengabaikan resiko-resiko seperti ini. Karena sebagai trader dan investor, resiko berbanding reward itu menjadi teman sejati kita. Selain dari geopolitical tension, faktor terbesarnya yaitu dari yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu dari option kontrak dari BIT yang akan expire di tanggal 29 November. Max Pain Price-nya itu ada di angka 74.000. Dari teori Max Pain Price dan Bandarmology, ini juga ada kemungkinan ya, atau peluang untuk terjadi. Lalu sebelum kita masuk ke teknikal, dari segi funding rates, trader futures market itu masih didominasi oleh pembeli. Kalau ada sedikit penurunan, ini bisa membuat funding rates jadi netral lagi nih. Itu bisa sedikit mereset sentimen buyer. Lalu kalau kita ngeliat dari liquidation heatmap, liquidity terdekat itu ada di range sekitar 93.000 sampai 93.300-an. Jumlahnya itu up to sekitar hampir 200 juta dolar ya. Ini lumayan juga. Kalau kita ngeliat dari large order atau well order, seller itu udah mulai banyak di sekitaran 95 ribuan. Dan yang cukup banyak saat ini itu ada di sekitar 100 ribuan. Dari order book liquidity heatmap itu juga yang terlihat di sini mulai dari 95.000 dan juga 100.000 dolar. 95.000 dan 100.000 dolar itu ada cukup banyak seller di area sana. Lalu dari Bitcoin Exchange Liquidation Map, 93
3.300 ini bisa men-trigger para trader short terkena likuidasi ya. Tempat trader yang terkena likuidasi itu bisa membuat atau menambah liquidity di market. Jadi liquidity heatmap di sekitar 93.300 itu berpotensi defisit dalam waktu dekat. Untuk akhir bulannya, yang sedikit menjadi perhatian yaitu dari option kontrak tadi, di sekitar 74.000 dolar. Lalu sekarang kita ke teknikal ya, supaya nggak panjangan ya. Bagi yang rasa terbantu dengan analisisnya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau kalian mau rugi ya udah dislike aja, supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel cuan kripto ke kamu lagi. Bukan gue yang rugi. Dan untuk teknikalnya, kemarin itu dari lower time frame 4 jam kita ngeliat ada bearish divergence ya. Bearish divergence-nya ini output yang kita lihat hanya terjadi konsolidasi nih. Ini bagus banget. Momentum indikator market ini udah kembali netral dan udah mulai ada sedikit kenaikan. Kalau kita turun ke time frame 2 jam, ini lebih clear kayak ngelihat struktur harga itu membuat ascending triangle. Ascending triangle ini merupakan pattern yang bullish ya. Di sekitar 62% kasusnya exitnya itu bullish. Di 75% kasus ascending triangle merupakan continuation pattern. Dan di 75% kasusnya juga price objektif dari ascending triangle ini atau targetnya itu terpenuhi. Targetnya ascending triangle ini itu kita ngelihat dari tinggi triangle-nya ya. Dan kalau terjadi valid breakout, target yang ascending triangle ini itu di 100.500 US dollar. Sampai ke 100.000 dolar ini tinggal dikit lagi ya. Saat Bitcoin terjadi breakout, biasanya ini akan sedikit menyedot uang yang berputar di kripto, lebih tepatnya itu di altcoin ya. Jadi jeleknya itu ketika Bitcoin breakout, alternatif itu biasanya juga ada kenaikan, hanya saja kenaikannya itu agak lelet atau nggak sekencang Bitcoin. Kalau kita ngeliat dari Bitcoin dominance ini juga naik lagi nih, narik liquidity dari altcoin lagi. Jadi yang berharap untuk terjadi alt season, harap bersabar sebentar lagi ya. Duitnya itu lagi kesedot ke Bitcoin untuk memvalidasi breakoutnya. Semoga aja ini akan valid ya. Bukan cuma fake breakout atau fake out yang terjadi seperti di sini. Untuk sekarang ini struktur Bitcoin masih bullish banget, belum ada tanda-tanda bearish ya. Ini masih uptrend dan sekarang lagi pencobaan untuk breakout. Baru ada tanda bearish itu ketika Bitcoin ada penurunan di bawah 89.300. Itu baru tanda-tanda local top akan segera terjadi ya. Yang saya maksud local top itu untuk pembentukan top sementara dan mencari higher low lagi ya, sebelum lanjut naik lebih tinggi. Kita pernah ngelihat price action Bitcoin seperti ini itu kayak di tahun 2023 kalau nggak salah nih ya. Setelah Bitcoin breakout 30.000 nih, ini kan udah breakout lalu dibawa naik lagi nih. Dan kita baru ngeliat ada penurunan local top membuat higher low di 49.000 dan dropnya itu sekitar 20%-an. Keadaan Bitcoin sekarang itu mirip banget sama yang terjadi di sini nih ya. Jadi bagi kalian para trader yang pengen nge-short, jangan sekali-kali ngelawan market kalau belum ada tanda-tanda perubahan struktur tanda balik arah ya. Bull market itu nggak rasional loh. Harga itu bisa di-push lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Selama strukturnya masih naik, jangan pernah ngelawan market. Simple seperti itu ya. Kalau untuk koin lain beserta entry harganya dan juga trading plan-nya itu tersedia di grup. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Polygon, Solana dan juga banyak meme coin. Jika ada kesempatan masuk market, saya juga share kapan saya masuk marketnya dan juga di harga berapa. Bagi yang berminat join ke grup, ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian yang bisa diselamatkan atau bahkan cuan, sekaligus dapat edukasi juga. Buat yang berminat gabung, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update berikutnya. Salam cuan. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.